Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun judul kita pada hari ini adalah anak adalah amanah daripada Allah. Nabi bersabda dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Rawahu Muslim. Artinya, setiap anak adalah lahir secara bersih dan suci. Maka tugas daripada orang tuanya lah yang mencorakkan anaknya, mau dijadikan anaknya Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Jadi orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk mencorakkan anaknya tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun kita sebagai orang tua, tentu saja kita ingin mempunyai anak yang saleh dan salihah. Maka untuk itu, terlebih dahulu kita memulai dari mencari jodoh sebaiknya. Kalau kita inginkan anak yang saleh dan salihah, maka untuk jodoh daripada anak kita adalah tentu saja orang yang pandai membaca Al-Quran, yang bisa menjadi imam ketika sholat, dan bisa menyayangi keluarganya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk mencari jodoh anak kita. Yang terpenting adalah terutama sekali agamanya. Begitupun Nabi mengatakan, kalau anak kita sudah lahir, maka azankanlah atau iqamatkan. Apabila anak diazankan dan diiqamatkan, tentu saja anak tadi sudah mendengar kata-kata, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, saya mengaku bahwa tiada yang dikatakan Tuhan selain daripada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila kita sudah memasukkan Allah yang maha besar sebagai pondasi anak kita yang baru lahir, maka insya Allah itulah yang tertanam dalam sanubari jiwa seorang anak yang baru lahir ke dunia. Kemudian, kalaulah kita mempunyai seorang menantu yang tidak pandai membaca Al-Quran, yang tidak bisa sholat, bahkan kalau dibilang, nah menantu itu anak udah lahir tuh dah, nah, pergilah azankan, ayo mak tunggu sebentar. Kemana lagi tuh, kata maknya. Aku nak cari ustadz lah. Untuk apa ustadz? Rupanya ustadz ini untuk mengazankan anaknya. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kalaulah seperti ini menantu yang kita dapat, untuk jadi apa anak cucu kita nanti di kemudian hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, makanya semenjak dari dini kita harus memberikan pondasi untuk anak-anak kita. Kita ajarkan mereka mengaji,
kita ajarkan sholat. Nabi mengatakan, apabila anak kamu sudah berumur 7 tahun, suruhlah mereka sholat. Apabila sudah berumur 10 tahun, maka boleh dipukul kalau mereka tidak juga mau sholat. Dalam hal ini, surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Artinya, hendaklah mereka takut jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah di kemudian hari. Takut mereka akan terlantar, maka hendaklah mereka lebih takut kepada Allah dan berkatalah yang benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita takut anak kita menjadi lemah di kemudian hari, baik itu lemah dari segi IQ-nya, ya, lemah daripada fisiknya, maka dari kecil kita akan memberikan pasokan ataupun makanan, baik makanan jasmani ataupun rohaninya. Maka untuk itu, ya, wahai pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama mendidik anak kita dengan memasukkan mereka untuk mengaji, membaca Al-Quran, agar mereka nanti bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila meninggal anak Adam, terputus segala amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah amal shadaqatun jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Doa dari anak inilah yang paling kita harapkan. Karena fenomena yang ada sekarang ini, para pemirsa, begitu orang tua sudah tua, maka mereka sibuk dengan kerja masing-masing, sehingga mereka tidak lagi mengacuhkan orang tuanya. Bahkan banyak di antaranya yang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Dan ada juga apabila sudah dikabarkan bahwa orang tuanya sakit, tapi si anak belum bisa pulang dengan alasan kerja sangat banyak, kerja menumpuk, belum bisa minta izin, dan sebagainya alasannya. Sehingga orang tua yang sangat merindukan kasih sayang dari anaknya yang sudah dididik dari semenjak kecil, tetapi setelah mereka besar, mereka hanya menjadikan orang tua itu seolah-olah tidak perlu. Dalam sebuah cerita, ada seorang anak dari orang tuanya yang sangat sibuk bekerja kedua-duanya, sehingga mereka tidak bisa untuk mengasuh anaknya
anak diasuh oleh neneknya, sehingga anak tadi lebih dekat dengan neneknya. Ketika neneknya mengatakan kepada anaknya supaya begini begitu, supaya anaknya bisa diberikan asuhan ataupun pelajaran yang bagus, maka si anak mengatakan, orang tua ini banyak cincong nih, lebih baik dimasukkan aja ini ke panti asuhan. Nah, jadi oleh sebab itu ketika anak ini mau memasukkan orang tuanya ke panti asuhan, si cucu meminta selimut yang akan dibawa oleh maknya, lalu digunting. Ditanya oleh maknya, untuk apa nih nak? Ini selimut ini saya bagi dua, satu untuk nenek, satu untuk mak nanti kalau mak sudah tua. Nah, inilah balasan dari anak ya yang sangat jarang bertemu dengan orang tuanya, yang hanya mendapatkan kasih sayang dari neneknya saja. Demikianlah pemirsa, mudah-mudahan kita tidak akan menjadi orang tua yang seperti itu. Marilah kita sama-sama mendidik anak kita, memberikan pondasi dengan pelajaran agama Islam sedini mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.